Selamat siang semua. Ya, gimana nih Kak Devi? Ya dikacangin. Iya, nggak dijawab. Pulang ya, selamat siang. Shalom. Belum ada suaranya. Wah, kakak gurunya yang keras. Iya, malah suara gurunya nih yang kedengeran. Sekali lagi ah. Shalom. Iya, oke lah, lumayan lah ya Kak Devi ya. Kayaknya belum makan siang deh. Iya, atau mungkin masih kaget ya. Iya. Udah setahun ada di rumah, terus Iya. sekarang ada lagi datang ke ibadah. Sekali lagi ya, yang semangat ya. Oke, shalom semuanya. Gini aja Cici sebelah kanan, aku sebelah kiri. Yaudah, Siapa kita yang tes paling ya. kencang? Kita tes ya, yang siapa dulu, kamu dulu. Oke. Ayo. Jangan mau kalah ya sama mereka. Shalom. Iya boleh lah ya, sebelah sini jangan mau kalah ya cowok-cowok, oke. Yang cewek-cewek juga, 1, 2, 3, shalom. Ya udah ya, gak apa-apa. Oke, apa kabarnya adik-adik semuanya? Baik? Yang baik boleh Mana angkat jempolnya. Oke, kesini pada mau ngapain sih siang-siang? Terus tanggal merah juga kan ya. Ada yang tahu hari ini kita mau apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pasti ada, tapi mereka malu-malu Iya jawabnya. kayaknya Ci, ya. kayaknya. Ada nggak yang mau jawab satu orang aja? Kita hari ini kita mau datang beribadah untuk memperingati apa sih? Nah itu dulu ya. Oke. Oh ya, siapa ini Kak Putri nih? Kematian Tuhan kematian Yesus, Tuhan betul sekali, hebat. Hari ini kita berkumpul di sini, kita mau merayakan hari kematiannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati buat setiap kita untuk menebus dosa kita. Kita bersyukur gak? Bersyukur gak? Harus bersyukur ya. Yuk kita akan mulai ibadah kita. Semua bangkit berdiri yuk. Cici mau ingetin, karena kita masih dalam pandemi, jadi kita masih harus mengikuti protokol kesehatan. Betul ya Kak Devi ya? Betul sekali. Apa aja tuh Kak? Harus pakai masker. Maskernya jangan dicopot sampai nanti kita pulang ya Kak ya. Terus apa lagi Kak? Harus jaga jarak. nggak Jaga boleh jarak. dekat-dekat. Oke. Ya, jadi tetap jaga jarak walaupun udah lama gak ketemu, tapi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Oke deh. Yuk kita akan siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Ada satu lagu bilang bahwa karena kita Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Kita mau bersyukur karena kita punya Allah yang sangat baik, yang rela mati di kayu salib menggantikan setiap kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. namun tak menyadari Seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan manusia. Waktu pun berlalu,
pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kita dia menderita karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal karena kita dia menderita karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sama-sama katakan karena kita dia menderita. Terima kasih Tuhan. Karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sama-sama katakan karena kita dia menderita karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Sekali lagi, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari adik-adik kita mau belajar bersyukur sama Tuhan siang hari ini. Karena kasihnya sama kita, dia rela untuk mati di kayu salib menebus setiap kita. Mari adik-adik kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib buat menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau siang hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu boleh ada di tempat ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan buat setiap kami Bapa. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan, mari Tuhan Yesus yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar setiap puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami memulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Oke. Sekali lagi nih Ci, kita Oke. mau sapa anak-anak. Shalom semuanya. Dah lumayan ya. Lebih imbang Iya sini lebih deh banyak di sebelah suaranya. sini ya. Oke. Di sini jangan mau kalah ya. Shalom. Kayaknya suaranya itu ketutupan masker jadi nggak keluar deh. Iya kurang keluar suaranya. Oke, siapa yang semangat untuk puji nama Tuhan pada sore hari ini, siang hari ini? Ada yang mau puji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Tadi kakak Putri bilang bahwa kita hari ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus mati buat kita semua? Boleh angkat tangan. Wah Oke. Putri lagi nih. Luar biasa. Kenapa Putri Kak Put? lagi. Untuk menebus dosa manusia. Weh. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu mencintai kita. Kita mau sama-sama angkat pujian. Yesus disalibkan karena cinta saya, cinta kamu, cinta semuanya. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Bertepuk tangan. Nanti boleh ikutin Kak Devi ya gerakannya ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta kamu, Cinta kamu. Tunjuk dong teman-temannya. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta semua, Tunjuk teman-temannya semua. cinta Semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Tunggu dulu. Siapa di sini yang benar-benar bersyukur karena Tuhan Yesus mati buat kita semua? Nah, kayak geraknya kurang gimana gitu ya Kak Devi ya. Betul sekali. Jangan malu, udah pada mandi kan? Udah dong, ya udah ya. Jadi geraknya harus yang semangat. Iya, Kita ulang harus sekali semangat. lagi ya. Kalau cinta saya tunjuk sendiri, cinta kamu tunjuk temennya, cinta semua tunjuk semuanya. Yesus disalibkan. Yesus disalib karena cinta saya. Mana nih? Cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Dosa Lagi, Yesus disalib. Tunjuk temennya. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa Yesus disalib. Tunjuk temennya. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Oke, kasih kemuliaan buat Tuhan dong. Ya, beri kemuliaan Lanjut. bagi nama Tuhan. Masih kuat berdiri ya? Ah, udah? Apa capek? Masih lah. Masih ya, nggak capek ya. Tadi kan Masih. kita bilang, tadi kan dibilang kalau Yesus disalib karena cintanya Tuhan sama kita. Makanya kita harus bersuka, Betul sekali. bersuka Cita. cita. Kita nyanyi lagu ini, oh sukacitaku. Ayo kita boleh goyang kanan, goyang kiri. Mari kita mau bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat setiap kita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, mana sukacitanya? Sukacitaku, pam 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 pam, Kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
biasa ya adik-adik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh sekali lagi. Kita bersuka cita karena Dia Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Tiba saatnya pada saat ini adik-adik, kita akan bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menghampiri hadirat Tuhan pada sore hari ini. Kita mau bersama-sama mengangkat pujian hati hamba. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan pada saat ini. Kita membawa hidup kita. Kita membawa hati kita. Ya Yesus. Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku tak dapat lupa
sesuatu yang kita miliki, semua itu pemberian Tuhan. Tidak ada sesuatu yang harus kita banggakan dalam hidup ini selain daripada keselamatan yang daripada Allah. Jangan pernah berpikir walaupun kamu masih kecil engkau tidak berarti di mata Tuhan. Kita semua sama-sama berarti, kita semua sama-sama berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu sepanjang pemberitaan firman Allah, kita mau serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita rindu supaya apa yang terbaik yang akan kita peroleh daripada Tuhan hari ini dapat kita bawa ke rumah kita untuk kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak memandang harta kita, Tuhan tidak memandang kebolehan atau kepintaran kita, tetapi Dia sedang mencari hati yang mau menyembah Dia. Dia sedang mencari hati yang mau memuliakan Dia. Dia sedang mencari orang-orang yang suka menyembah kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih jika sore ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh ada berdiri di tempat ini Tuhan. Mungkin sudah sepanjang setahun ini kami tidak bisa bertatap muka, tetapi hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu, pengorbanan-Mu kepada kami, dan kami tidak mau menyanyiakan waktu ini. Kami ingin Tuhan memberikan hati kami, memberikan seluruh hidup kami untuk terus menyembah Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan, bahkan untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hati kami membukanya untuk firman-Mu. Berfirmanlah, sebab kami telah diberkati. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu berasal daripada Tuhan, yang akan mengubahkan setiap hati, yang akan memotivasi kami untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang mau diberkati Tuhan katakan dengan saya, amin. Silakan duduk. Aduh, terima kasih. Shalom. Waduh, 10 orang. Shalom. Semangat dong. Ayo saya. Udah semua kenal saya belum? Kayaknya ada yang belum ya, ada yang baru-baru saya lihat. Perlu diperkenalkan nggak sih? Saya orang lama di sini. Stok lama, jiwa baru. Oke. Saya buka masker dulu sebentar. Pasti pernah lihat kan? Pernah dong. Saya suka dipanggil dengan Kak Esther. Tinggal di Ciamas dan beribadah di daerah Parung. Tapi hari ini boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Tahu nggak temanya hari ini, tema Paskah kita? Ada yang tahu nggak? Saya lupa tadi bawa hadiah, mestinya ditanya ya. Nggak ada yang tahu ya? Ada yang tahu nggak tema kita apa? Bendahara sekolah minggu ada hadiah nggak sih? Biasanya semua langsung ditantang. Ada hadiah nggak sih? Ada yang tahu tema kita apa hari ini? Kalau nggak ada yang tahu, saya yang dapat hadiahnya ini. Sempetin dulu ah. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak dikasih tahu ya? Penasaran ya? Nih dia. Apa? Bisa baca nggak? Jelas nggak? Kelihatan nggak? Kalau saya tanya harus dijawab dong, kalau nggak galak nanti. Makin teriak nanti. Kelihatan nggak? Coba sama-sama baca. 2 ya. Sebelah sini, suaranya kencang dong. 2 ya. Oh, cuma suara dia. Kamu si Yoel ya? Oh, Marcel. Oh, saya nggak lupa keritingnya soalnya. Cuma namanya lupa. Marcel ya? Sebelah sini apa? Hati hamba. Hati hamba itu apa ya? Oh, hati hamba itu apa sih? Hati pembantu kali ya? Atau hati budak? Hati apa ya? Ini hati hamba ini artinya apa sih? Nih, saya mau kasih tahu, tapi saya berharap nanti di penghujung firman ini, kalau ada pertanyaan, tolong dijawab, makanya disimak ya. Disimak. Saya kurang konfirmasi sih dengan ketua paskanya. Ya, serba mendadak sih ya, nggak apa-apa ya. Saya pikir saya udah lama nggak ngajar sekolah minggu, saya bilang gini, aduh Tuhan, saya udah lama nggak bikin alat peraga, tapi Tuhan itu baik, Tuhan kita itu baik luar biasa. Selama 3 hari yang lalu saya dikasih jadwal, saya bilang Tuhan, saya mau ngomong apa ya?
Terus saya mau bikin apa? Ternyata Tuhan kita luar biasa. Makanya kalau kekurangan ilmu, kekurangan hikmat, minta dari Tuhan. Amin. Ini tadi malam baru saya kerjain ya. Tapi luar biasa Tuhan kita. Makanya di sini siapa yang merasa kekurangan hikmat dari di dalam dirinya, boleh minta sama Tuhan. Karena Tuhan kita punya segudang ilmu, punya banyak cara untuk memberkati kita. Ini hati hamba. Apa sih hati hamba itu? Hati hamba itu adalah hati yang mau melayani. Hati yang mau melayani. Hamba itu biasanya, ini new normal ini harus begini ya. Boleh lepas enggak sih? Soalnya enggak ngomongnya. Kalau di TV sih bilang kalau berpidato bisa lepas. Tapi saya berharap sih nggak muncrat ya. Dan door plate-nya itu nggak nyampe lah panjang-panjang. Jadi nggak apa-apa buka sedikit ya. Tapi kalian nggak boleh buka ya. Dilarang keras. Karena kalian kan cuma mendengar doang, telinganya yang dibuka. Maskernya nggak usah. Jadi saya aja yang buka ya. Setuju ya, sepakat ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Hati hamba. Hati hamba itu apa ya? Hati yang mau melayani. Hati yang melayani itu aja. Kayaknya kalau misalnya hati melayani itu gimana ya? Ya melayani aja. Ternyata di dalam hati yang suka melayani, hati seorang pelayan itu terdapat 3 hal di dalam hati itu. Kalau 3-3-nya enggak ada, hanya 1 ada, itu bukan hamba, bukan hati hamba. Oke lah, aku enggak punya 3-3-nya, aku punya 2, itu pun bukan hamba. Tetapi kalau kita komplit punya yang 3 ini, Tuhan sedang mencari hati-hati yang seperti ini. Makanya kalau Tuhan datang, lalu dia mencari ada enggak, Tuhan menemukan hati hamba di antara kita. Jadi jangan pernah berpikir hati hamba itu hati pembantu loh. Enggak, hati hamba itu adalah hati yang melayani. Tuhan Yesus, nanti kita akan putar film, Tuhan Yesus bilang, yang melayani itu apakah yang duduk makan, yang lebih besar itu apakah yang duduk makan atau yang melayani. Nah kita nanti mau melihat, tetapi kita lihat dulu. Nah di dalam hati hamba itu ada apa sih? Yang pertama adanya adalah apa? Hati ini, jadi saya cuma tulis ini aja kan hatinya udah ada. Hati yang rela. Hati yang rela. Apa sih hati yang rela? Hati yang rela itu adalah rela itu mau, ya. Rela deh katanya gitu. Udah mau deh. Tetapi nggak hanya sekedar mau. Nah di dalam rela itu pun tidak terpaksa, ikhlas loh. Tidak terpaksa. Lo ikhlas nggak? Wah ikhlas deh daripada. Nah itu bukan ikhlas namanya. Daripada. Pokoknya hati rela itu enggak ada alasan yang lain. Ya pokoknya mau, enggak itu aja. Jadi hati yang rela itu, hati hamba itu adalah hati yang rela. Rela itu ada kemauan, enggak usah disuruh-suruh. Pelayanan itu enggak hanya di gereja loh. Pelayanan itu enggak hanya di sekolah minggu. Tetapi pelayanan itu dimulai dari rumah kita. Nah, kita rajin berdoa. Kita rajin ke sekolah minggu. Kalau diadakan nanti hari Jumat ada doa sekolah minggu, rajin. Tetapi giliran di rumah, nyimpan piringnya malasnya ujubillah saudara. Itu apakah itu hati hamba? Nyuci piringnya juga harus disuruh. Ya cuci atuh katanya gitu. Ya entar sok. Ya udah entar, pokoknya tenang deh sampai pokoknya bersih. Entarnya sampai kapan kita nggak tahu. Makanya kenapa? Nggak heran ya kalau mama kalian ngomel-ngomel. Salah mama apa salah kalian? Gak ada ngaku. Orang tua itu ngomel sebenarnya nggak kurang kerjaan loh. Ini saya sudah jadi orang tua. Capek sebenarnya ngomel. Tetapi karena mama itu sayang sama kalian supaya kalian bukan menjadi orang yang tidak berguna. Makanya kalian disuruh-suruh. Ya, kan ada orang gak suka disuruh kan? Nyuruh wae katanya gitu. Kalau gak suka disuruh ya kerjakan. Makanya punya hati Di hati hamba itu ada apa yang pertama? Rela. Rela itu artinya mau. Tidak terpaksa. Bersedih. Berapa orang di antara kita yang suka disuruh-suruh? Kalau gak disuruh gak dikerjain. Gak ada ya? Ada yang ngaku, banyaknya enggak ada yang ngaku. Nah, kalau misalnya Tuhan tidak mencari harta, Tuhan tidak memandang harta, tidak mencari atau memandang wajah kita. Kalau seandainya Tuhan cari wajah cantik,
Ada nggak kira-kira yang diselamatkan di kita? Kayaknya rata-rata deh cantiknya. Kalau rata-rata nggak ada yang lebih berarti nggak diselamatkan dong. Atau kalau Tuhan memandang harta, kita kira-kira lihat ada nggak di antara kita yang bisa diselamatkan karena hartanya? Kayaknya enggak, yang lebih kaya dari kita masih ada kok yang lain di luar sana. Nah, tetapi Tuhan cari apa? Cari apa? Cari hati hamba. Nah, mulai koreksi dari sekarang. Masih suka terpaksa enggak melakukan tugasnya? Masih suka disuruh-suruh enggak? Ada enggak kamu punya hati yang rela? Ada enggak kalian punya hati yang mau? Dengan sendirinya mau, enggak disuruh-suruh, bersedia. Ada enggak? Kalau enggak cari sekarang, mulai sekarang, enggak ada kata terlambat loh. Waduh, udah SMP ini, masa harus belajar lagi? Belajar, sampai emak-emak, sampai kakek nenek pun terus belajar. Selama kita ada di dunia ini selalu belajar dari sehari ke sehari. Aduh, saya bercerita ke boneka atau kepada manusia ya? Kalau saya nanya, jawab dong. Jadi semangat kitanya, oke? Susah ya. Oke. Nah, itu yang pertama yang ada di dalam hati. Hati hamba itu ada hati yang rela. Nah, mulai dicas deh. Terus yang kedua, ada apa sih di hati hamba itu? Nah, udah ngintip ya. Oke. Hati yang taat. Taat itu apa ya? Ada tulisannya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, minus berapa sih saya? Oke, taat itu adalah patuh. Kalau disuruh A, lakukan A. Jangan disuruh A, cari C di mana, jangan. Itu namanya bukan patuh. Terus di hati hamba itu ada hati yang taat, yaitu nurut. Nggak ngelawan aja. Nggak nyautin. Siapa di sini yang suka nyautin mamahnya? Udah ntar aja, bawel katanya. Aduh. Wih, ada yang ketawa. Pasti ada yang nggak ngaku deh, tapi ketawa aja, nggak apa-apa. Pengakuan itu adalah keterbukaan adalah awal pemulihan. Kalau kalian ngaku berarti kalian harus berdoa sama Tuhan, minta ampun biar Tuhan taruh hati yang taat dalam hati kalian. Terus taat itu adalah tidak melawan. Bangun. Katanya melawan terus. Makan, belum lapar. Belajar, entar, santai katanya. PR-nya nanti dikumpul bulan depan atau minggu depan. Melawan namanya itu. Nah, itu enggak taat. Terus taat itu adalah tidak memberontak. Memberontak itu kayaknya kalian takut deh memberontak. Takut melawan terang-terangan sama orang tua. Tetapi ketika kalian disuruh dan tidak melakukan, sesungguhnya kalian sedang melawan, kalian sedang memberontak. Diam sih, ini ya, iya, gak pernah tidak. Itu dulu saya waktu kecil. Cuci piringnya, iya, gak pernah enggak. Kalau enggak soalnya diomelin, iya aja. Tetapi dikerjakan enggak? Waktu itu enggak dikerjakan. Nih mama saya mau pergi kemana gitu. Nanti pokoknya mama pulang harus rapi ya. Iya udah pergi deh gitu ya. Tahu-tahu nggak sadar, main terus kan, tahu-tahu mama udah di pintu, wah kelabakan deh, jadi pokoknya, aduh, diomelin. Kita pikir orang tua lah yang terlalu cerewet, padahal sebenarnya yang salah kita. Sekarang setelah orang tua baru saya sadarin sih, dan saya berharap karena saya pernah jadi anak-anak, kan kalian belum pernah jadi orang tua kan, belum dong nanti. Nih, jadi mumpung saya sadar, saya kasih tahu sama kalian sekarang, kalau orang tua ngoceh-ngoceh itu sebenarnya bukan salah orang tua. Kalau orang tua itu marah-marah bukan karena orang tuamu cerewet atau galak, enggak. Tetapi coba kalau kita mulai melakukan bagian kita. Hanya orang tua yang stres, yang rada-rada dikit gitu loh, yang ngomel kalau anaknya rapih. Yang ngomel kalau anaknya tertib, yang ngomel kalau anaknya baik. Itu hanya orang-orang yang kurang dikit lah. Tapi kalau orang tua kita kan enggak ada yang kurang-kurangnya. Semua orang tua itu pengen supaya anak-anaknya baik. Dan Tuhan tidak mencari orang yang pintar tapi melawan. Tuhan tidak mencari orang yang kaya tapi malasnya gila-gilaan, enggak. Tapi Tuhan mencari hati hamba. Di dalam hati hamba ada apa pertama? Rela. Rela itu gimana sih? Mau, terus
tidak terpaksa, terus bersedia, nggak disuruh-suruh. Yang kedua, nah taat itu apa sih? Patuh, terus nurut, terus tidak melawan. Disuruh ke kiri, ke kanan perginya, itu namanya nggak nyambung. Terus apa lagi? Tidak memberontak, nggak ngelawan terus terang-terangan, tapi melawan di dalam hati, itu namanya memberontak. Nah, ada nggak yang dua ini dalam hati kalian? Udah ada hati yang rela belum? Ada sih Ci, dikit. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ada dulu deh. Ada hati yang taat enggak? Ya kalau taat nilainya 10, saya baru 1. Enggak apa-apa, nanti Tuhan akan perlengkapi. Tapi apakah itu cukup menjadi hati hamba? Tadi kakak bilang ada 3, kalau hanya ada 2 itu bukan hati hamba. Apalagi ada 1 doang, itu mah jauh daripada hati hamba. Nah yang terakhir, ada apa lagi? Setia. Setia itu apa ya? Di sini juga. Setia itu apakah sesekali? Angot-angotan gitu ya, kalau lagi suka, kalau lagi lakukan. Terus kalau malasnya datang, udahlah besok juga dirapel aja, besok pokoknya dibablasin katanya. Itu namanya bukan setia. Setia itu apalagi? Sampai selesai, sampai tuntas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus menerus, enggak hanya waktu rajin. Hati hamba itu tidak waktu rajin saja. Hati hamba itu tidak separoh aja, udahlah yang penting bagian saya udah saya lakukan loh. Nanti selanjutnya kamu ya, enggak. Hati hamba itu adalah hati yang setia. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, rajinnya harus sama. Amin. Dilihat orang rajinnya minta ampun. Giliran enggak ada orang, gua duduk dulu dah katanya gitu. Itu namanya bukan setia. Terus setia itu sampai selesai. Udah nyapu belum? Udah. Yang sebelah mana? Yang sebelah sini sih. Yang ini udah belum? Belum. Itu namanya nggak selesai, itu nggak setia. Terus setia itu sampai beres semuanya. Kalau dibilang kerjakan 10, harus dikerjakan 10-10-nya. Udah 9 dulu deh istirahat. Terus udah habis waktu istirahatnya, kira-kira dapat nilai 10 enggak? Enggak, soalnya baru 9. Berarti enggak setia namanya itu. Terus sampai tuntas. Tas semua, pokoknya beres semua. Itu namanya setia. Dan sampai akhir. Maksudnya sampai akhir gini loh, kalau kita mengenang kebaikan Tuhan Yesus, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak mau setia sampai dia ke bukit Kalvari, ke bukit Golgota, kira-kira terjadi keselamatan enggak buat manusia? Enggak. Waktu Tuhan Yesus memikul salib, udah capek, udah taruh aja salibnya. Kira-kira terjadi enggak keselamatan? Enggak. Jadi ketiga hal ini yaitu apa? Rela, terus setia. Itu adalah unsur yang terdapat di dalam hati hamba. Hati hambanya itu Tuhan sedang cari sekarang. Jangan bilang, saya masih kecil, kan belum bisa pelayanan. Siapa bilang? Justru kalau kalian baca nanti di Alkitab, yang Naaman seorang tentara panglima yang sakit kusta, yang memberitahu ada seorang nabi di daerah Israel, siapa? Apakah bapak-bapak? Enggak. Apakah ibu-ibu? Enggak. Tapi siapa? Anak kecil, seusia-usia kalian. Jadi boleh cerita dong kebaikan Tuhan. Nah Tuhan sedang mencari orang-orang seperti itu. Misalnya teman kalian punya teman ya, lagi susah banget ngomongin. Saya waktu susah, saya berdoa, Tuhan tolong loh. Itu namanya kita sedang memberitakan firman Tuhan. Di situ sudah ada unsur hati hamba yang namanya setia memberitakan Nah, kalau saya tanya di antara kita ini semua yang punya yang 3 ini. Ada sih tapi dikit-dikit. Enggak harus semua full dulu, tetapi ingat. Hidup kita ini diproses loh. Nanti sampai akhirnya kita sempurna di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari kita harus ingat, gua harus rela melakukannya. Jangan rela deh daripada, jangan begitu lagi ya. Mau datang sekolah minggu, ya udah dia datang deh daripada apa? Daripada dikunjungi sama cicinya nanti udahlah repot katanya datang. Itu namanya bukan hati hamba. Dan Tuhan sedang mencari hati-hati yang mau rela, yang mau taat dan yang mau setia.
Nah kira-kira ketiga hal ini yang paling sempurna ada di dalam kehidupan siapa ya yang menjadi teladan kita? Hah? Ada di hati Tuhan Yesus. Gampang gak sih melakukannya? Nggak gampang. Tapi ada rahasia yang kita akan perhatikan. Nanti setelah kita nonton ini ada tayangan sedikit. Setelah kita nonton ini, kamu boleh tangkap kira-kira apa yang Tuhan Yesus, bisa nggak? Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebenarnya kalian bisa lakukan. Kita perhatikan dulu. Nanti di akhir ini saya akan munculkan beberapa pertanyaan. Akan. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi pokok anggur. Ambillah ini dan bagikanlah. Aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi roti hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini untuk mengingat aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Dan pemimpin harus seperti pelayan. Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu yang duduk makan. Tapi aku berada di tengahmu sebagai pelayan. Kamu tetap bersamaku dalam segala pencobaanku. Dan aku menentukan kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Dan kamu akan duduk di tahta menghakimi 12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tidak ada. Simon, Simon, dengar. Iblis ingin menyaring kalian untuk memisahkan yang baik dari yang buruk bagai gandum dari sekam. Tapi aku telah berdoa agar imanmu jangan gugur. Jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Junjungan, aku siap untuk dipenjara bersamamu dan mati bersamamu. Dengarlah Petrus, ayam tidak akan berkokok hari ini sebelum kamu menyangkal aku 3 kali.
Waktu kuutus tanpa membawa apa-apa, kamu kekurangan? Tidak, tidak kekurangan. Tapi sekarang yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Yang tak punya pedang harus menjual jubah dan membelinya. Ada tertulis, ia akan digolongkan dengan orang durhaka. Dan yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, ini ada pedang junjungan. Itu cukup. Mahkamah Agama bersidang, mencari jalan untuk menangkap Isa. Lalu iblis memasuki Yudas, yang disebut Iskariot, seorang dari antara ke-12 murid. Ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Isa. Isa meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Isa demi 30 keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun, janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Dan peluhnya bagai titik-titik darah bertetesan ke tanah. Cek, cek. Cek, cek. Mengapa tidur? Bangunlah. Berdoalah agar jangan terkena pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Junjungan, boleh kami serang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Mukjizat. Penjahatkah aku hingga kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku di bait Allah, kamu tidak menangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa gelap menguasaimu. Tangkap dia. Udah disaksikan kan, ngerti kan? Ngerti lah pakai bahasa Indonesia ini. Kalau bahasa Belanda mungkin saya aja nggak ngerti. Oke, nah dari tayangan itu
kan tadi saya cerita bahwa di dalam hati hamba itu ada 3 unsur. Ada hati yang rela, ada hati yang taat, dan ada hati yang setia. Nah semua itu ada di dalam diri Tuhan Yesus yang harus kita tiru. Dia rela, padahal dia guru loh. Dia rela melayani murid-muridnya. Nih bagiin ya. Kan dia tadi bilang, yang lebih besar itu yang duduk makan apa yang melayani? Iya, mestinya di Indonesia itu kalau pembantu itu tuannya makan dia berdiri. Mungkin ada yang begitu ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, yang melayani itu adalah punya jiwa yang besar, yang rela melakukan. Kalau kalian atau kita berbeda dikit aja tugas diberikan mamanya, kakak nyuci piring sama nyapu ya, adek kerja apa katanya. Itu namanya gak punya hati yang rela. Tuhan sedang mencari orang-orang yang rela seperti dia. Terus yang kedua dia taat. Ketaatan Tuhan Yesus itu dia sebenarnya dia tahu kalau Yudas itu mau mengkhianati dia. Tapi karena rencana penyelamatan nggak apa-apa, walaupun saya tahu saya harus taat. Kadang-kadang kita diperlakukan dengan tidak adil dan kita mulai protes. Taat itu tidak memberontak, tidak melawan. Kita mau dibentuk. Yang seterusnya kesetiaan. Setia sampai dia nanti, saya nggak ngerti sih nanti katanya mau akan disambung dengan sampai ke penyalipan. Tapi saya akan berhenti sampai di sini saja. Kalau Tuhan Yesus tidak setia memikul salib sampai ke bukit Golgota, tidak akan terjadi keselamatan buat manusia. Gampangkah melakukannya? Nggak gampang. Makanya Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang sangat penting dan juga bisa kita ikutin. Kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan yang bisa kita ikutin supaya kita memiliki ketiga hal ini dan kita melakukannya sama seperti Kristus memberikan contoh kepada kita. Ada yang tahu? Dia tahu perjalanan ke bukit Golgota itu enggak gampang. Makanya dia berdoa. Dalam doanya tadi kita lihat ada malaikat datang memberikan kekuatan kepada dia. Sekarang buat kita untuk melihat Yesus kayaknya nggak mungkin deh dengan mata kita. Melihat malaikat pun nggak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus sudah berjanji. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya baca ya, demikian firman Allah. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Terus aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang menjadi pertanyaannya, siapa di antara kita yang mau disertai oleh Roh Kudus? Tes. Siapa yang di antara kita yang mau Roh Kudus diam di dalam hatinya? Ada? Ini kesempatan yang indah buat kita. Saya tidak tahu sepanjang pandemi ini, kalian mungkin sekolah minggu melalui online ya. Baru ini ya tatap muka ya. Ini waktunya kalian harus berlutut di bawah kaki Tuhan. Bilang, Tuhan aku mau memiliki hati yang rela. Aku mau memiliki hati yang taat. Aku mau memiliki hati yang setia. Karena Tuhan tidak mencari wajah yang cantik, yang ganteng. Tuhan tidak mencari kekayaan. Kalau itu semua tidak ada kriteria bagi kita. Tetapi Tuhan sedang mencari hati. Segimanapun jeleknya atau keterbatasan kita. Atau kita sama-sama sederhana gitu. Tapi dia sedang mencari hati-hati yang memiliki. Hati yang rela untuk memberitakan firman melalui kesaksian hidup. Melalui perubahan hidup kita. Dia sedang mencari hati yang mau taat. Taat itu adalah patuh kepada firman. Tadi dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Apa sih perintah Tuhan? Kasihilah sesamamu manusia. Apalagi banyak hormatilah orang tuamu. Banyak perintah-perintah Tuhan. Dan kalau kita memiliki hati yang taat,
Saya percaya, walaupun kita terseok-seok melakukannya, sebab dia sudah berjanji akan memberikan seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, Sudah di Cil. Seperti ini, sama seperti untuk penerimaan di sana. pelan saudara, tapi tetap fokus sama Tuhan ya. Saya tidak tahu hubunganmu di rumah seperti apa dengan Tuhan. Tapi kita punya waktu 15 menit kita pergunakan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan pada siang hari ini. Saya rindu kalau mungkin selama ini kalian kurang rela, kurang setia, atau kurang taat. Mari mulai sekarang kita mau supaya hidup kita ketika Tuhan Yesus mencari, Tuhan menemukan di dalam hati kita. Hati hamba. Kita akan berdiri, kita ulang pujian tadi. Aku tidak dapat melupakan kebaikan yang kau berikan atau kebaikan yang ku terima. Nanti saya minta singer boleh bantu saya maju ke depan. Adik-adik, kalau mungkin belum tahu lagu ini, dengarkan dulu singernya nyanyi. Apa sih isi daripada pesan daripada pujian ini? Tuhan tidak memandang harta kita, Tuhan tidak memandang rupa kita, tetapi Dia sedang memandang, mencari hati hamba. Maka apa yang terbaik dalam kehidupanmu hari ini? Mari persembahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau ada di antara kalian yang hubungannya kurang baik dengan Tuhan selama ini, kalian boleh, kalau kalian senangnya berlutut silakan, tapi coba selama 15 menit ini kita pakai untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Naikkan, nanti para singer menaikkan. Saudara boleh, kita semua boleh tutup mata, fokus kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku tak dapat lupakan
boleh berdiri di hadapan Tuhan. Ada guru-guru yang mengasihi kalian. Ada guru-guru yang akan menopang kalian di dalam doa. Yang mengangkat tangannya, saya mohon guru-guru perhatikan anak-anak ini. Mereka punya kerinduan tapi mereka tidak punya kemampuan. Mereka butuh bantuan Tuhan. Mari temui mereka dengan kasih. Yang mau dibantu di dalam doa. Yang ingin hidupnya diperbaiki di hadapan Tuhan. Yang ingin hubungannya diperbaiki dengan Tuhan. Pergunakan kesempatan ini, ada 15 menit. Kita boleh berhadapan di hadapan Tuhan, boleh berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, dia sedang mencari hati. Bukan mencari hartamu sebab Tuhan tidak butuh hartamu. Tidak mencari wajahmu sebab Tuhan tidak kekurangan wajah yang cantik. Tetapi dia mencari hati yang rela melayani. Hati yang rela melakukan
Tuhan akan menemukan itu di dalam diri kalian, di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap anak-anak sekolah minggu, anak remaja Tuhan, kami bawa kepadamu, kami persembahkan. Ini yang terbaik yang kami miliki hari ini. Sebab kami tidak memiliki harta yang banyak, dan Engkau pun tidak mementingkan harta kami. Kami tidak memiliki wajah yang rupawan, karena itu pun Engkau tidak mencarinya itu dari kami. Tetapi kami memiliki hati, ini hati kami Tuhan. Perbaharui kami dari sehari ke sehari. Ketika Engkau mencari, Engkau menemukannya di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kalau selama ini Tuhan, kami belum memiliki hati hamba, kami belum memiliki hati yang mau melayani, kami belum memiliki hati yang rela untuk melakukan kebenaran firman dengan tidak terpaksa. Kami belum memiliki ketaatan, kami belum memiliki kesetiaan. Ampuni kami Tuhan, dan pada hari ini kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta kepadamu Tuhan, berikan kami kemampuan. Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yang sudah hadir, baik yang ada di bangku paling belakang maupun sampai ke depan ini. Tuhan akan memberkati kami sekaliannya, memberkati guru-guru sekolah minggu, tambahkan hikmat akal budi kepada kami Tuhan, untuk boleh mengajarkan kepada anak-anak ini kebenaran demi kebenaran yang kami dapat melalui firman Allah, sehingga anak-anak ini pun Tuhan boleh mengerti dan mereka boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang sudah diberkati oleh Tuhan katakan amin. Oke, terima kasih Kak Esther. Semua diberkati siang hari ini. Ya, mana suaranya? Semua diberkati. Amin. Amin. Oke deh, sekarang kita mau memberikan kenang-kenangan nih buat Kak Esther. Boleh maju ke depan lagi Kak? Ini sebagai ucapan terima kasih. Bapak Gembala boleh maju ke depan juga Pak untuk memberikan di atas, boleh di atas. Oke, sini dulu. Oke, silahkan boleh diabadikan. Tepuk tangan dong. Oke, adik-adik. tepuk tangan adik-adik. Oke, kita mau bilang Kak Esther terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, 1, 2, 3. Kak Esther terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak, silakan duduk. Oke, kita lanjut. Hari ini kita mau mengumumkan juara lomba. Wih, kan udah nih ya dari grup 1, grup 2. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Kira-kira siapa nih yang juara nih? Siapa yang udah bikin, nggak ada yang bikin telur di sini ya. Siapa yang grup 2, mana grup 2? Ayo, Jangan-jangan nggak tahu lagi grupnya yang mana. Grup 2 mana? Jangan malu-malu dong. Grup 3 mana grup 3? Nah gitu dong. Oke, yang sebelah sini bingung ya grup berapa ya, udah nggak apa-apa. Oke, grup 2 tuh yang ini. Oh ya grup Yang 2. kecil-kecil grup 2. Oke, pemenang dari grup 1. Lombanya lomba menghias telur. Grupnya grup 1, anak-anak dan Pratama. Juaranya adalah Kairo. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Yang kedua ada Gliona dari kelas anak-anaknya. Yang ketiga Danella. Terus ada juga juara harapan 1. Ada Kayla. Harapan 2 Keva. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang meriah dong. Itu dari grup 1. Sekarang grup 2. Siap-siap ya yang di sini ya. Grup Siapa 2 ya? lomba bakat kelas Siapa ya kira-kira? Madya. Siapa nih ya? Juara 1 adalah mana nih? Oh juara apa dulu? Oh juara 3 dulu, maaf ya. Juara 3 adalah Zidan. Tepuk tangan dong. Ada orangnya? Oke, nggak usah maju, nggak apa-apa, di situ aja Iya, ya. di situ aja. Juara 2 Grisela.
kira-kira siapa ya grupnya yang juara grup 3 besar-besar ini? nih. Siapa ya? Ada 2 juara. Siapa ya? Ada lomba first telling. Dari juara berapa nih? 2. Oke deh. Adalah Penasaran? Jesslyn. Jesslynnya nggak ada tapi dari kelas Oke, tunas nggak apa-apa. remaja. Sekarang juara 1 adalah Aku. 1, 2, 3. Putri. Oke, selamat ya buat para pemenang. Nanti setelah ibadah boleh ketemu sama Ci Cecil. Tahu Ci Cecil yang mana? Yang sebelah situ. Oke, yang ini. Oke deh kalau gitu. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Ada satu pengumuman buat adik-adik yang sudah bawa persembahan. Nanti setelah turun, adik-adik boleh masukkan ke kotak yang sudah disediakan. Ya, terima kasih buat persembahannya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan pulang, kita nyanyi lagu Hati Hamba, refnya aja. Ya, kita akan pulang dengan hati yang baru nih. Kita udah ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita udah punya hati yang baru karena pengorbanan Tuhan buat setiap kita. Nanti untuk doa penutup Bapak Gembala. Di akhir ibadah perayaan Jumat Agung ini, kembali hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu yang telah Engkau percaya untuk mengelola dan menangani komisi sekolah minggu. Untuk itu Engkau memakai dan